Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh Masjid Asyam yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan pada kita sehingga kita bisa hadir datang ke masjid yang kita cinta ini dalam rangka melaksanakan ibadah terutama salat subuh, dan alhamdulillah kita bisa berjamaah. Mudah-mudahan amal kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini ya, kita akan mencoba membahas berkaitan dengan pasca Ramadan ya. Pasca Ramadan, alhamdulillah bulan Ramadan sudah kita lalui ya. Dan kita banyak melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan, bahkan kita boleh katakan sangat meningkatkan gitu ya. Nah, cuman di bulan sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal. Nah, bulan Syawal itu arti dari kata Syawal itu sebetulnya meningkat ya. Jadi oleh kita ada peningkatan ya, gitu ya. Nah, cuman karena kita memang disibukkan dengan silaturahim ya, sehingga kadang-kadang akhirnya untuk sholat subuh mulai berkurang kan gitu kan. Karena demikian ya, mungkin pada pagi hari ini yang kita coba ya terus ya pengajian subuh pagi ini untuk terus berlanjut kan gitu ya, walaupun mungkin pesertanya hanya beberapa orang ya. Namun demikian mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus ya melaksanakan kegiatan ini. Bahkan di bulan Syawal ini mestinya kita lebih meningkat gitu ya. Jamaah pun mestinya lebih banyak kan. Cuman kita memang dihambat ya, tidak dihambat sih, cuman ada kegiatan lain yang memang kita sibuk dengan silaturahim ya. Cuman sibuk dengan silaturahim, dan mungkin saudara kita juga masih lelah gitu ya di perjalanan ya. Sehingga kita harus lebih banyak istirahat gitu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan ke-10 ya. Di tahun Hijriah itu, di bulan Hijriah ini berarti bulan ke-10. Makanya 10 itu kan termasuk angka yang paling baik ya kan itu ya. Kalau 9 kemudian 10 kan gitu ya. Nah, 9 10 makanya disebut dengan bulan peningkatan. Bahkan ada hadis Rasulullah kaitkan dengan ibadah di bulan Syawal. Apa yang utama yang harus kita laksanakan di bulan Syawal ini? Yang paling utama ternyata adalah puasa. Puasa kan gitu ya. Bahkan puasa kita pun kadang-kadang terhambat gitu kan. Terhambatnya kenapa? Karena kita harus silaturahim dulu. Bahkan kadang-kadang makan kita masih banyak karena lebaran gitu ya. Sehingga jarang yang puasa Syawal itu langsung melaksanakannya di hari kedua gitu ya. Kita kadang-kadang paling ditunda, ada yang ditunda mungkin hari ketiga baru bisa, bahkan ada hari ke-9 gitu ya, setelah kita lebaran 1 minggu sesudah sesudah lebaran, nah kita baru melaksanakannya. Bahkan ada yang mungkin akhirnya terlewat juga gitu kan. Nah, itu ya, baik oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kita
kita, walaupun memang dalam pelaksanaan bulan Syawal, puasa Syawal ini para ulama ada yang membolehkannya, yang penting selama bulan Syawal ya. Baik, saya coba bacakan hadis yang berkaitan dengan ibadah Syawal ya, Syawal yang disebut dengan puasa Syawal 6 hari. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana summa atbahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahari. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, nah berarti puasa Ramadan ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan, karena bulan Ramadan itu bisa 29, bisa 30 ya, pokoknya 1 bulan. Karena Ramadan itu hitungannya bukan hari, tapi bulan. 1 bulan. Ya. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, maka sama dengan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Nah, gitu. Selama 1 tahun. Ya. Jadi subhanallah ya. Jadi kalau diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, kalau bulan Syawal ini hari hitungannya 6 hari. Kalau Ramadan itu ternyata 1 bulan. Nah, ini logikanya bagaimana? Logikanya bisa ada dengan 2. Tapi kalau dari hadis Rasulullah, ada hadis yang kedua, hadis Rasulullah bahwa puasa Ramadan, setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kan itu ya. Nah, kalau bulan Ramadan hitungannya adalah 1 bulan. Berarti 1 bulan sama dengan kita telah melaksanakan 10 bulan. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-160, di sana ada ayat yang mengatakan manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Maka barang siapa yang mendatangkan atau melakukan perbuatan yang baik, maka Allah balas minimal 10. Ya, 10 kebaikan dengan yang sama. Nah, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan, berarti sama dengan kita telah melaksanakan ibadah puasa 10 bulan. Subhanallah, ya. Kita sama dengan telah melaksanakan ibadah puasa 10 bulan. Ya. Nah, kemudian kan sisa 2 bulan. 2 bulannya apa? 2 bulannya yaitu 6 hari di bulan Syawal. Nah, yang 6 hari ini sama dengan kita telah melaksanakan 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Kan 1 dibalasnya 10. 1 bulan itu genapnya 30. Berarti 3 hari sama dengan kalau kita puasa Syawal hanya 3 hari, berarti baru 1 bulan, kan gitu ya. Nah, kemudian kita tambah 3 hari, berarti 2 bulan. Nah, makanya di sini ini berdasarkan hadis, ya. Nah, kalau berdasarkan logika, kita kalau hitungan bulan Ramadan itu 30, berarti sama dengan kita telah melakukan ibadah puasa 300 hari. Nah, dalam 1 tahun itu berapa hari? 360 ya. 30 60 itu kalau yang Masehi kan gitu. Kalau Hijriah itu hanya 355 ya, 355 kurang lebih, 355 kan. Nah, berarti kita sama dengan telah melaksanakan ibadah puasa 360. Nah, kemudian padahal dalam 1 tahun itu kalau Masehi itu kan 365, berarti kurang dong. Tidak kurang. Nah, kelimanya kita ternyata setelah kita mencoba merenung, kita tidak boleh berpuasa dalam 1 bulan itu 1 tahun itu 5 hari. Ada 5 hari kita nggak boleh berpuasa, bahkan haram puasanya. Yang pertama hari raya Idul Fitri 1 hari. Kemudian yang kedua hari raya Idul Adha. Yang 3 harinya hari Tasyrik. Nah, hari tasyrik ini kan nggak boleh gitu ya. Berarti di bulan Zulhijjah itu ada 4 hari, nah 5 hari. Maka bisa juga logikanya berarti 360 hari kita telah melaksanakan ibadah puasa kalau dengan
ditambah dengan bulan Syawal. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya tentunya ya gitu, karena berarti kita telah melaksanakan ibadah puasa 1 tahun kan itu ya, 1 tahun ya. Nah, adapun pelaksanaannya para ulama ada yang berbeda ya. Kalau Imam Ahmad ya, saya baca dalam fikih sunnah di sana menyatakan bahwa kita boleh di awal, boleh juga di akhir. Pokoknya selama bulan Syawal. Nah, kaitannya dengan keutamaannya tidak ada keutamaan. Di awal atau di akhir tidak ada keutamaan menurut Imam Ahmad. Tapi kalau menurut Imam Hanafi sama Imam Syafi'i ternyata utama di awal. Jadi utamanya kalau di Jawa daerah mana gitu ada yang kalau lebaran itu 2 kali ya. Lebaran 2 kali. Ada lebaran Idul Fitri, ada lebaran ketupat namanya. Lebaran ketupat itu dilaksanakan setelah yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal itu ya. Kita ada daerahnya, daerah Jawa ke sana ada gitu. Itu ternyata dia kalau Idul Fitri itu sederhana aja. Jadi Idul Fitri sederhana gitu ya. Artinya ya sekedar berbuka, sekedar ini lebih banyak perenungan tentang Idul Fitri yang sesungguhnya atau Idul Fitri yang hakiki ya. Hakiki itu kan berarti berkaitan dengan hati. Lebih banyak perenungan bahwa kita sudah kembali kepada suci ya. Idul Fitri suci, nah oleh itu ini harus dijaga kesuciannya. Jangan sampai dengan materi akhirnya terkotori. Nah, karena sekarang kan banyak yang ketika lebaran malah kemudian digunakan untuk jalan-jalan ya kan, pelesiran yang di situ yang kadang-kadang ya puasa Syawal juga tertunda kan gitu ya. Bahkan kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan ada juga sekelompok orang yang dia justru malah pesta-pesta melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik kan gitu. Berarti namanya mengotori bahkan kan gitu ya. Dia berpesta dalam rangka lebaran, tapi dalam lebaran itu berlebihan kan gitu. Bahkan akhirnya lupa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan puasa 6 hari. Jadi kaitannya dan pelaksanaannya boleh dicicil, boleh 2 hari kan gitu ya. 2 hari atau mungkin sehari gitu kan. Ya, mungkin Senin, Kamis berarti kan ada tiga minggu kan. Senin dengan Kamis, tapi niat puasa Syawal kan gitu ya. Nah, supaya karena kita biasa misalnya Senin Kamis atau yang penting di dalam bulan Syawal ini kita puasa 6 hari. Ya. Ada yang saya mau ambilnya di akhir nanti 3 hari, kemudian di pertengahan 3 hari. Itu bersamaan dengan Yaumul Bid ya, Yaumul Bid. Atau dicicil 2 hari gitu kan. Apalagi mungkin yang kerja gitu ya, yang kerja kadang-kadang oh iya pas saya libur nih 2 hari puasa gitu kan gitu ya. Nah kemudian karena kalau lagi kerja kayaknya sulit untuk berpuasa misalnya gitu ya, apalagi perjalanannya cukup jauh kan gitu. Nah ini pokoknya diatur bisa melaksanakan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal ya. Mudah-mudahan tentunya kita bisa melaksanakan. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya baca makalah atau ada tulisan ya orang dalam khutbah Jumat itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga semangat Ramadan yaitu dengan 3M. Kita menjaga semangat Ramadan. Semangat Ramadan ini kan harus kita jaga ya sebagaimana kita meningkat tadi kan di Syawal kan. Kalau di bulan Ramadan kita tiap malam qiyamul lail dengan sholat tarawih walaupun di awal ya di awal waktu. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan di bulan Syawal ini qiyamul lail. Qiyamul lailnya kita lebih sering. Ya syukur-syukur kalau kita bisa tiap malam kan. Karena qiyamul lail ini bisa di awal, bisa tengah, bisa di akhir. Walaupun yang terbaik adalah qiyamul lailnya yaitu 1/3 bagian akhir. Jadi sebelum subuh kita bangun, biasa subuh misalnya jam 4 bangunnya, sekarang mungkin agak ditingkatkan 3:30 bangun, gitu ya. Pokoknya ada peningkatan.
Nah, karena mungkin kalau di awal kita nggak biasa sholat qiyamul lail itu di awal sebelum tidur ya. Karena boleh nggak sebelum tidur gitu kan? Karena menurut Pak Guru ya boleh nggak di awal sebelum tidur? Hah? Nah, ini di sini ada beberapa pendapat ya yang mengatakan bahwa qiyamul lail itu adalah setelah tidur. Tapi buktinya terawih kan nggak tidur dulu. Buktinya terawih kan nggak tidur dulu kan gitu ya. Kalau memang sholat terawih itu qiyamul lail harus tidur dulu, berarti kita tidur dulu semua. Dilaksanakannya tentunya malam ya. Saya pernah dulu waktu masih muda ya, kita pernah coba main ke daerah Labuan ya. Labuan itu di Banten ya. Di Banten saya coba ikut pesantren kilat 20 hari gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pulang ikut teman gitu ya ke Labuan. Nah, ternyata di sana ada aneh juga itu ya, pelaksanaan sholat terawihnya. Mereka melaksanakan terawihnya itu adalah tengah malam. Jadi mereka tidur dulu, kemudian nanti jam 12-an mereka baru melaksanakan qiyamul lail. Ya. Jadi yang pertama ibu-ibunya dulu. Jadi mereka yang lakinya tapi yang pertama ibu-ibu dia ya. Kemudian ibu-ibu sudah selesai terawih, kemudian pulang kan gitu ya. Nah, pulang kemudian membangunkan suaminya. Nah, bangun suaminya untuk terawih. Gitu. Nah, ibunya apa? Mungkin saya tidur dulu sebentar, kemudian mereka masakan gitu ya. Persiapan. Nah, itu kata saya ini unik juga gitu kan. Betul-betul melaksanakan qiyamul lail itu memang malam gitu ya. Nah, itu ya. Jadi memang ada yang mensyaratkan karena qiyamul lail itu bangun malam, makanya ada pemahamannya tentang bangun malam kan itu. Bangun malam berarti harus tidur dulu gitu. Padahal memang tidak ada ketentuan yang harus bangun tidur dulu. Memang yang namanya qiyamul lail logikanya itu tidur baru bangun kan gitu kan. Tapi ternyata tidak ada mensyaratkan itu ya. Jadi oleh karena itu, nah kita coba yang pertama, jadi ada 3M tadi ya. Yang pertama adalah muhasabah. 3M itu muhasabah, kemudian yang pertama, yang keduanya yaitu mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Nah, kita bersungguh-sungguh dan kemudian yang berikutnya adalah muraqabah. Ya. Muraqabah yaitu melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama menjaga semangat ini dengan muhasabah artinya kita menghisab. Ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum dihisab. Ya, artinya kita mencoba itu di bulan Ramadan ini apa yang sudah kita laksanakan. Gak apa-apa perenungan tapi sendiri tentunya. Kita merenung ya, ternyata alhamdulillah atas kekuatan yang Allah berikan kita bisa melaksanakan puasa. Puasa ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Kemudian yang kedua qiyamul lailnya ya kan gitu ya. Karena itu ada 3 hadis yang berkaitan dengan puasa ya. Yang pertama man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosanya. Makanya yang kita pertama intervensi adalah tentunya adalah puasa kita. Nah, puasa kita renungkan tahun ini alhamdulillah ya Allah saya sudah diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa ya, dan alhamdulillah sekarang full gitu ya. Bahkan tahun ini kayaknya diberi kesehatan yang full juga gitu ya, diberi kesehatan yang full sehingga kita tidak mengganti di hari lainnya. Jadi berikan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah Ramadan ya. Kemudian yang kedua, apakah di bulan Ramadan ini kita meningkat puasanya, jadi tidak hanya mempuasakan tidak makan, tidak minum, tapi kita juga mempuasakan yang lain, termasuk mempuasakan dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang tidak baik apalagi, yang kurang baiknya gitu. Atau kita melaksanakan perbuatan yang lebih baik ya. Kalau selama ini mungkin yang baik, nah sekarang lebih baik kan. Nah, alhamdulillah kalau kita
amati, ternyata di kita di Gading ini kayaknya lebih meningkat. Terutama yang kedua yaitu qiyamul lail ya, kita inspeksi qiyamul lail ya. Nah, qiyamul lailnya alhamdulillah ternyata dari awal sampai akhir kita berkurangnya tidak terlampau banyak ya gitu kan. Artinya kita ketika kita sholat tarawih masih barisan. Yang biasanya mungkin hanya 2 baris gitu ya. 3 baris ternyata sekarang misalnya ibu-ibunya juga banyak. Dan kemudian tadarusnya gitu ibu-ibu lebih meningkat. Bapak-bapak juga lebih. Nah, ini introspeksi ya kita. Jadi muhasabah. Nah, oleh itu berkaitan dengan sholat qiyamul lail ini tentunya kita muhasabah bahwa kita tahun ini lebih baik misalnya ya. Dari segi jamaahnya juga ya, alhamdulillah anak-anak juga lebih tertib ya kan. Anak-anak juga lebih tertib gitu kan. Nah, makanya kita niatkan mudah-mudahan usia kita sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima ya. Makanya ucapan yang terbaik sebetulnya yang kita ucapkan saat lebaran itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Apa ucapan yang terbaik? Apakah minal aizin wal faizin atau selamat hari raya? Ya. Ternyata yang terbaik adalah qabalallahu minna wa minkum. Ya itu. Itu kata itu yang penting. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kami, amal-amal kita dan amal kamu gitu kan. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Bahkan dilanjutkan dengan minal aizin wal faizin ya. Minal aizin mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali dan kita yang mendapat kemenangan kan gitu ya. Tapi kita kan seringnya selamat hari raya, selamat hari raya, selamat hari raya. Nah itu ya. Nah itu ya memang tidak salah juga mengucapkan selamat hari raya ya. Tapi yang paling utama itu adalah doa ya, di situ doa mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Bahkan kita 1 bulan juga kita melaksanakan yaitu sholat witir kan. Nah, di sholat witir itu ada doa yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa taqassuana wa tadarruana wa ta'budana tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nah, ini adalah doa agar amal ibadah kita di bulan Ramadan terutama ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena betapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kamin saimin la salah min syami lal jual atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala dari puasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah ini ya adalah kita, makanya kita coba introspeksi ya. Yang tentunya di situ kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Makanya kita melaksanakan ibadah Syawal ini di samping tadi pahalanya, tapi juga yang namanya sunnah itu adalah penyempurna. Jadi kalau kita sholat wajib tambah sholat sunnah gitu ya. Nah, sholat wajib kadang-kadang dalam sholat wajib kita kan banyak kekurangan. Nah, oleh kita disempurnakan dengan yang sunnah kan gitu ya. Di samping wajib juga pahala, yang sunnah juga pahala, itu disempurnakan ya. Makanya ada sholat pengiring namanya ya. Sholat pengiring itu namanya sholat rawatib ya. Nah, sholat rawatib pun ternyata yang paling utama itu 5. Yang namanya sholat sunnah, karena dalam sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu atau sholat rawatib itu ternyata ada sunnah muakkad. Kalau kita baca di dalam itu ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Ada sunnah yang sangat penting, ada sunnah yang kurang gitu ya. Artinya sangat penting dan lebih penting kan itu ya. Nah, ternyata yang lebih penting itu 5 kan itu ya. Nah, yang 5 itu apa? Yang pertama kalau dari pagi adalah sebelum subuh. Yang disebut dengan sholat sunat fajar ya gitu ya. Sholat sunat sebelum subuh. Bahkan kata Rasulullah barang siapa melaksanakan sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sholat zuhur ya. Nah di sholat zuhur ini ternyata pendampingnya ada 2.
ada sebelum dan sesudah. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Ini yang muakadnya. Ya. Kalau yang baru muakadnya sebelum zuhur boleh 2 lagi, sesudahnya 2 lagi. Nah, sesudah asar atau asar itu tidak ada. Yang muakadnya, ya. Tapi yang baru muakad ada. Tapi sebelumnya, kalau sesudahnya tidak ada. Kan? Kemudian maghrib. Nah, maghrib itu ada, yaitu sesudahnya. Nah, kalau sebelumnya ada juga, kan gitu. Tapi ada yang kadang-kadang kekeh di suatu daerah, jangan heran kalau ternyata maghrib tidak pakai sholat sunnahnya, ya. Ada yang tidak. Makanya bahkan cepat begitu azan, qomat, kemudian gak lama lagi qomat gitu, setelah azan. Jadi tidak diberi kesempatan untuk sholat sunnah. Ya memang Rasulullah pada saat itu dia kan datangnya kemudian baru komatkan gitu dan memang cepat. Tapi Rasulullah pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mau sholat silakan gitu. Ya memang Rasulullah tidak mencontohkan tapi mengatakan silakan. Kemudian 2 lagi yaitu sesudah Isya. Nah berarti yang sesudah ada 3, yang sebelum ada 2. Nah gitu itu untuk melihatnya. Yang sebelum subuh sama sebelum zuhur. Yang sesudah zuhur, sesudah maghrib sama sesudah isya. Nah minimal ini yang kita berusaha untuk melaksanakan dari yang sunnah. Ya. Nah berarti ini ada pengiring untuk lebih menyempurnakan sholat pagi kita. Nah baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan muhasabah ini kalau kita betul-betul hisab, ya, mencoba menghitung, ya. Bahkan Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini adalah juga bisa jadi sebuah renungan, ya, berkaitan dengan puasa, ya. Kemudian yang kedua mujahadah. Nah, mujahadah ini kita berusaha untuk bersungguh-sungguh, apalagi kalau di bulan puasa itu Allah kondisikan, ya, suasananya sehingga ibadah kita enteng-enteng aja gitu. Tapi di bulan Syawal ini udah mulai berat gitu. Sholat qiyamul mulai berat ya kan gitu ya. Gitu. Kalau di bulan Ramadan enteng aja kan sholat qiyamul walaupun di awal. Coba kita mau qiyamul jangankan di akhir, di awal aja kita berusaha. Di awal aja gitu kan. Nah, itu kan berat ya gitu. Apalagi ternyata bangun malam kan gitu. Nah gitu ya. Jadi oleh karena itu ini tentunya kita sambil mohon pada Allah, ya Allah berilah kekuatan untuk melaksanakan ibadah lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu muraqabah. Ya. Muraqabah yaitu kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara pendekatan diri kepada Allah? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Kita pendekatan diri kepada Allah melalui baca Al-Quran, bisa. Melalui sholat, bisa. Ya. Melalui sedekah, bisa. Itu pendekatan juga. Cuman ketika kita bersedekah, apalagi pahala sedekah ini bukan main tingginya, gitu kan. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat berjamaah aja hanya 27. Nah, kalau yang lainnya ya 10. Tapi ternyata untuk sedekah ini bukan main, yaitu 700. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalih habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Itu berartinya kalau sedekah itu minimalnya itu ternyata adalah 700. Makanya kita gemarkan ya, karena ini berkaitan dengan kepedulian. Nah, kalau ibadah puasa adalah mentraining bagaimana kita peduli terhadap sesama, nah diharapkan di bulan lainnya itu adalah realisasi dari pelatihan. Selama kita bulan Ramadan kan kita peduli. Di samping itu puasa. Nah puasa itu kan melatih kita peduli terhadap orang lain. Oh ternyata lapar itu gak enak gitu kan. Nah berarti ada saudara-saudari kita mungkin yang laparnya bukan hanya karena puasa, ya, gitu. Karena lapar ketiadaan. Bahkan mungkin ada yang 1 hari, 2 hari ya, dia baru ketemu pagi, siangnya nggak ketemu gitu kan. Walaupun memang Allah tetap mencukupkan gitu ya. Cuman ya kadang-kadang mungkin harus sabar ya, hari ini nggak dapet gitu kan. Oh besok baru dapet gitu ya. Nah gitu ya. Jadi pada dasarnya memang Allah juga memberikan rezeki, ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Ya. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada seseorang
yaitu ada yang dilebihkan, tapi ada juga yang hanya pas-pasan aja. Karena pada dasarnya kalau kita renungkan ternyata masa rezeki ini semua orang bahkan semua malah Allah diberikan rezeki. Cuman ada yang sedikit gitu, tapi cukup gitu. Nah, gitu. Walaupun kita lihat para pemulung gitu, ternyata ya malah kan meminta-minta, bahkan uangnya lebih banyak. Nah itu ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita selalu muhasabah dalam menjalani kehidupan ini. Artinya kita berusaha, bahkan kalau perlu kita tiap malam itu muhasabah sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur sambil kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Nah kemudian di situ kita ada perenungan, oh ternyata hari ini yang bisa kita lakukan yaitu ini, ya Allah terimalah amal ibadah kita hari ini. Nah, kemudian sambil kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah besok bangunkan lagi dengan lebih baik. Ya. Dan kita berusaha untuk memperbaiki hari ini. Karena barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, jadi kita kayaknya lebih bagus sekarang programnya banyak program harian. Harian, oh hari ini alhamdulillah hari ini sudah bisa masak ini sambil kita istighfar gitu ya pada Allah atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di hari. Nah ini baik, mungkin ini berkaitan dengan muhasabah. Kemudian yang kedua mujahadah, artinya kita bersungguh-sungguh. Bahkan Allah akan memberikan jalan-jalan lainnya kalau kita bersungguh-sungguh. Ya ini bisa sebagai renungan dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69. Di sana ayatnya innalladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berada di jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan, ya, jalan keluar, ya, atau memberikan jalan. Ya. Jadi akhirnya lebih dimudahkan. Tapi memang kita sungguh-sungguh dulu. Kadang-kadang berat gitu ya. Tapi Allah memberikan motivasi. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri. Nah ini berkaitan mujahadah. Kemudian kaitan muraqabah, mari kita dekatkan tadi dengan cara kita baca Al-Quran, dengan sholat, dengan sedekah. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu